Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jangan mencari masalah. Jika tidak, aku akan memastikan kalian tidak akan bisa hidup. Ucap King Sui terkekeh dan memimpin yang lain pergi. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Wesox pun tegang. Namun, Wesox berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak menyerang King Sui. Sama seperti itu, kelompok King Sui berjalan melewati mereka dan menuju ke kedalaman 9 matahari purgatorium. Northwind, bodoh. Kenapa kamu harus memberikannya padanya? Ini bagus, Wesox berkata dengan marah. Bagaimana saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang yang mendominasi? Selain itu, ini juga tidak buruk. Lebih baik daripada memberikannya kepada Anda. Northwind tersenyum dan berkata, Wesox tidak berhasil mendapatkan batu yang, dan dia telah kehilangan beberapa puluh orang, jauh lebih banyak daripada jumlah kematian dari klan utara. Orang-orang ini adalah bakat dalam klan, dan dalam klan besar, orang-orang ini dianggap sebagai pemimpin tingkat rendah. Mereka adalah personel tingkat menengah dan sangat penting. Ayo kembali, kita akan mendapatkan lebih banyak orang dari klan dan menghalanginya. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan batu yang sebesar ini begitu saja? Semakin Wesox memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Northwind dan kelompoknya, tapi itu tidak akan berguna. Pikiran Northwind dalam kekacauan, tapi dia merasa sangat bahagia. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melindungi batu yang dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Jadi, akhir cerita ini tidak buruk. Meskipun dia tidak mendapatkan batu yang, orang-orang dari klan barat juga belum mendapatkannya. Dia merasa jauh lebih damai. Ayo pergi. Northwind menggelengkan kepalanya lalu pergi. Tolol. Wesox tidak bisa membantu tetapi menggerutu. Di sisi lain, kelompok King Sui. Kedua idiot itu pasti sangat marah. Hao Tian menyeringai. Tentu saja. Namun, klan empat arah tidak bisa dianggap enteng. Mereka pasti akan mengirim orang untuk mengejar kita, karena ini adalah wilayah mereka. Ini bahkan lebih untuk klan barat. Sebelumnya, utara klan telah menahan mereka, tapi klan barat selalu ambisius, ingin menggabungkan 4 klan menjadi satu, kata Dewi Pertempuran Pelukis Abadi. Tidak perlu khawatir. Kami juga bukan pemaksa. Selain itu, keempat klan tidak berhubungan baik satu sama lain, dan mereka tidak akan membuat keributan besar tentang ini, kata King Sui dengan sangat percaya diri. Itu benar, bahkan jika mereka bisa menyingkirkan kita, mereka tidak akan melakukannya. Lihat, apa itu? Saat itu, Myriad Treasures Battle God menunjuk ke kejauhan dan berkata. King Sui melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah ayam merah. Penampilannya terlihat seperti ayam, memiliki tinggi 1 meter, dan berwarna merah menyala. Matanya hitam pekat dan kedua kaki ayamnya kurus dan panjang seperti 2 batang baja. Aku mengerti, itu adalah roh ayam api, makanan kelas ilahi yang unggul. Menurut legenda, makhluk angkasa membesarkan roh ayam api ini, kata Dewa Pertempuran Harta Karun dengan gembira. King Sui memikirkan bagaimana dia memiliki hal-hal yang serupa, termasuk ayam ilahi kelas 9 dan roh babi gunung. Ayam ilahi tingkat ke-9 adalah ayam yang hanya bisa bertelur 1. Namun, The Mountain Boar Spirit sekarang dibesarkan dengan sukses di alam Valet Jade Immortal. Daging mereka sangat segar. Semangat ayam api ini harus memiliki kualitas yang sama. Tangkap. Sangat mudah bagi kelompok untuk menangkap Fire Chicken Spirit ini. Roh ayam api juga memiliki ukuran penyelamatan nyawa dan sangat cepat. Selanjutnya, mengingat bagaimana tempat itu dipenuhi dengan kayu bakar merah di sekelilingnya, itu bisa dengan cepat menghilang.
Ini adalah bentuk kamuflase. Setelah menangkapnya, King Sui melemparkannya langsung ke alam valet jade immortal dan membiarkannya menjadi pendamping untuk ayam ilahi kelas 9. Yang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu kemana King Sui melemparkan roh ayam api dan bahkan tidak yakin apakah itu masih hidup. Setelah mereka mengalahkan roh ayam api, aura berbahaya menyelimuti tempat itu. King Sui menegang. Dia bukan satu-satunya yang merasakannya. Semua orang sepertinya merasa seolah-olah ada makhluk jahat yang menatap mereka, dan mereka semua menggigil. Sial, masalahnya terletak pada roh ayam api ini. Mereka mengatakan bahwa roh ayam api adalah makanan favorit ular setan neraka. Apakah kita pernah bertemu dengan ular setan neraka? Wajah Dewi Pertempuran Pelukis Abadi menjadi pucat ketika dia mengingat tentang fakta ini. Benar, lihat di sana. King Sui tersenyum pahit dan menunjuk ke kejauhan. Itu adalah pegunungan yang gelap gulita. Tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukanlah pegunungan, melainkan ular hitam besar, menumpuk seperti gunung kecil. Itu memancarkan aura dingin yang menakutkan. Ini adalah ular iblis neraka, makhluk jahat legendaris dengan kekuatan yang menakutkan. Yang terpenting, itu mengkhususkan diri dalam teknik surgawi yang mirip dengan menawan. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Ini juga kemampuan paling menakutkan dari Hell Demonic Snake. Begitu seseorang terkena serangan itu akan berakhir bagi mereka. Serahkan roh ayam api, dan aku akan melepaskan kalian. Sebuah suara dingin terdengar. King Sui mengerutkan kening karena dia tidak menyukai nada ini. Dia selalu menganggap dirinya bukan siapa-siapa, dan orang-orang seperti dia cenderung memiliki rasa bangga yang sangat kuat. King Sui melihat ular iblis neraka ini dan tidak merasa sangat khawatir. Jika Anda menginginkan roh ayam api, maka Anda harus memenangkannya, ucap King Sui tersenyum. Haha, anak muda, kamu menarik. Kamu orang paling berani yang pernah kutemui. Aku akan memenuhi keinginanmu. Ular iblis neraka mengayunkan tubuhnya ke arah King Sui. Tubuhnya yang besar seperti gunung, memiliki dampak yang besar. Itu langsung mengirim lingkungan ke dalam kegelapan pekat. Kabut hitam dengan bau menjijikkan yang kuat memenuhi tempat itu. Kabut ini juga sangat beracun. Dominasi area. King Sui bersyukur bahwa dia memiliki dominasi area dan energi alam. Jika tidak, dia akan mati berkali-kali. Lebih dari 90% ahli takut untuk menghadapi lawan yang ahli dalam racun dan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan diri mereka sendiri. Lawan yang ahli dalam racun namun lemah dalam kekuatan tidak akan bisa berbuat banyak untuk seorang ahli. Ini akan seperti bagaimana orang biasa tidak mampu menangani racun sederhana. Hal-hal berbeda untuk yang kuat karena racun tingkat rendah tidak akan bisa menyerang tubuh mereka. Karena racun sangat kuat, kemungkinan banyak orang akan mempelajarinya. Namun, ini bukanlah bagaimana keadaannya. Misalnya, beberapa orang yang bisa menempuh jalur seni bela diri yang relatif jauh tidak akan terlalu rela mendekati racun. Selain itu, ada banyak persyaratan bagi mereka yang ingin mempelajari seni meracuni. Misalnya, kebutuhan fisik seseorang tinggi, jika tidak seseorang bisa mati karena racunnya sendiri dengan mudah. Bahkan jika seseorang memenuhi persyaratan fisiknya, itu tetap akan sangat berbahaya. Tidak akan mudah bagi hanya 1 dari 10 orang yang selamat yang telah mempelajari seni racun. Hanya tingkat keberhasilan ini saja yang akan membuat takut 99% orang di luar sana. Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya yang bisa menggunakan racun. Dibandingkan dengan manusia, binatang beracun berbeda. Mereka menikmati keuntungan luar biasa dan dilahirkan dengan tubuh beracun, memiliki cairan beracun, penyimpanan racun, atau hal-hal seperti itu. Saat mereka tumbuh, semuanya akan matang dan jika mereka berhubungan dengan beberapa peluang yang menguntungkan, mereka bisa menjadi lebih menakutkan. Tentu saja, Poison Beast juga dibedakan ke dalam kelas yang berbeda dan terlepas dari kelas mereka semua akan menjadi keberadaan berbahaya di kelas masing-masing.
Kabut di sekitarnya menghilang dan King Sui melihat sekeliling. Dia segera mengeluarkan pil penawar racun untuk yang lain. Itu karena sepertiga dari kelompok itu telah diracuni dan wajah mereka sangat pucat. Organ dalam mereka perlahan-lahan menyusut. Sungguh racun yang menakutkan. Ini hanya 20% dari kehebatanku dalam racun. Apa kau menyesal? Separuh dari kalian bisa pergi jika kau menyerahkan roh ayam api sekarang. Suara dingin ular iblis neraka terdengar. Binatang pembunuh naga. King Sui sepenuhnya waspada karena makhluk ini sangat kuat. Saat binatang pembunuh naga keluar, Hell Demonic Snake kehilangan 20% kekuatannya. Ketika neraka iblis ular melihat binatang pembunuh naga, itu gemetar. Itu memiliki garis darah naga di tubuhnya, dan ketakutan ini adalah salah satu yang berasal dari jiwanya. Namun, itu hanya sedikit menggigil. Ular iblis neraka memandang binatang pembunuh naga dan berkata, untuk berpikir bahwa kamu memiliki naga pembunuh naga jenis ini. Sayang sekali itu belum cukup tumbuh. Kaisar Qi. King Sui tersenyum dan menyerang dengan Kaisar Qi. Pada saat ini, ular iblis neraka tidak lagi bisa tetap tenang. Meskipun merasa sangat jijik karena kekuatannya berkurang 20%, itu masih bisa menangani hasil ini. Namun, sekarang setelah 20% kekuatannya diturunkan, rasanya sangat keterlaluan sampai-sampai ingin batuk darah. King Sui hanya memanggil binatang pembunuh naga untuk menyelidiki air. Ada banyak makhluk bertipe ular yang kuat dengan keturunan naga, jadi jika makhluk ini juga memiliki keturunan naga, dia akan merasa jauh lebih nyaman. Itu langsung kehilangan 40% dari keseluruhan kekuatannya, tetapi racunnya tidak akan melemah. Seni mengejar, segel kebijaksanaan Buddha, teknik penglihatan surgawi. Makhluk kikuk ini langsung menjadi sangat lambat di depan King Sui. Pada saat ini, binatang pembunuh naga menerima perintah King Sui untuk menyerang ular neraka iblis. His mendesis. Ular iblis neraka mengeluarkan suara mendesis tajam, mengirimkan angin hitam yang menutupi langit. Whoosh! Angin ini beberapa kali lebih menakutkan daripada tornado. Orang yang tidak cukup kuat akan tercabik-cabik dan menghilang. Arus hitam mendidih di udara, dan tebasan tajam angin terdengar seperti teriakan binatang buas. Bahkan gunung kecil pun hancur akibat hantaman angin hitam yang menakutkan ini, berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Binatang pembunuh naga terletak di tengah angin dan terlempar. Buka. Beberapa gua hitam muncul di belakang Hell Demonic Snake. Gua-gua hitam itu seperti neraka, dengan api hantu berkedip di dalamnya. Ada keheningan di dalam gua dengan geraman pelan yang akan membuat kepala seseorang mati rasa. Legenda mengatakan bahwa ular iblis neraka berasal dari wilayah neraka 9 roh. Wilayah neraka 9 roh adalah dunia bawah tanah yang gelap di 9 benua. Ular iblis neraka adalah eksistensi yang kuat di sana dan berspesialisasi dalam atribut kegelapan dan api. Ada banyak api duniawi, lava cair, serta tanaman beracun di dunia bawah tanah. Api hitam dimuntahkan dari salah satu gua. Mereka hitam pekat seperti tinta dan akan membuat orang merasa takut dengan melihatnya. Api neraka. King Sui tidak asing dengan ini. Di masa lalu, Dark Phoenix pernah menjadi Hellfire Phoenix dan menggunakan Hellfire. Namun, kekuatan Dark Phoenix sangat jauh dari Hell Demonic Snake ini. Secara alami, api neraka Phoenix gelap juga jauh lebih lemah daripada api neraka setan neraka. Tubuh besar Hell Demonic Snake menyala dalam api yang mendidih. Ia mengangkat kepalanya, mengayunkan ekornya, dan tubuhnya yang besar menyapu ke arah kelompok itu. Tangan penangkap naga, Groar, naga emas besar menyerang ke arah neraka setan ular. King Sui melihat ular iblis neraka berhenti sejenak dan kemudian ditangkap oleh tangan penangkap naganya. Ia terserang pusing sesaat sebelum serangannya menyapu sekali lagi. Langkah 6 mortal, pedang terbang senjata ilahi. King Sui dengan cepat mengambil 6 dari langkah fana dan kekuatannya melonjak ke puncak. Pedang terbang senjata ilahi muncul di tangannya, dengan cepat menjadi pedang besar dengan warna putih keperakan yang cemerlang.
Dia kemudian menebas ke arah neraka iblis ular. Cahaya cemerlang menghilangkan kabut di sekitarnya, dan kekuatan suci sepertinya ingin membuka langit, memiliki ketajaman yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Ular iblis neraka merasakan bahaya. Aura ini terlalu berbahaya dan sangat gesit. Dengan demikian, ia menghentikan tubuhnya yang menyapu. Namun, King Sui telah menggunakan teknik penglihatan surgawi, dan kecepatan neraka iblis telah berkurang banyak dalam perspektifnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat menarik kembali tubuhnya pada waktunya. Dum, suara dentuman terdengar, mengirimkan kabut darah membumbung ke langit. Ada juga teriakan menyiksa yang tajam saat ular iblis neraka besar hampir separuh tubuhnya dipotong oleh King Sui. Ular iblis neraka tidak lebih kecil dari ukuran gunung kecil, jadi orang bisa membayangkan betapa tebal dan kuat tubuhnya. King Sui mendapatkan pedang terbang senjata ilahi menjadi cukup besar dan memotong ular iblis neraka menjadi dua. Ular iblis neraka tidak mati, tetapi darah menyembur keluar dari tubuhnya. Darah mengalir seperti sungai yang meluap, menyembur keluar dan langsung mewarnai tanah menjadi merah. Namun, luka Hell Demonic Snake dengan cepat berhenti mengeluarkan darah, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut ukurannya. Kemudian melesat ke bawah tanah dan menghilang. King Sui sebelumnya merasa bahwa itu semuanya tidak berjalan dengan baik. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. Selain racun dan api, neraka iblis ular juga memiliki atribut bumi. Karena ia unggul dalam atribut bumi, mengebor tanah akan menjadi hal yang mudah untuk itu. King Sui melemparkan tubuh ular yang dibelah ke dalam danau racun di alam Valet Jade Immortal. Ini juga merupakan barang berbisa dan tidak boleh dibiarkan terbuang percuma. Semua orang merasa sedikit menyesal melihat neraka iblis ular telah melarikan diri. Namun, itu terluka parah dan tidak akan bisa pulih sebelum 8 atau 10 tahun berlalu. Adapun apakah itu dapat pulih ke keadaan semula, itu akan tergantung pada apakah ia dapat menemukan harta surgawi dan duniawi. Setelah tinggal di 9 matahari purgatorium selama seminggu, mereka telah bertemu dengan beberapa binatang iblis yang kuat. Beberapa anggota kelompok juga terluka. Namun, mereka juga menemukan beberapa ramuan obat bagus yang tidak dimiliki King Sui. Mereka tidak terus maju lebih jauh. Mengingat kekuatan mereka saat ini, akan terlalu sulit bagi mereka untuk menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, kelompok itu pergi bersama. Waktu yang mereka habiskan di 9 matahari purgatorium tidaklah buruk. Meskipun mereka tidak menemukan banyak harta, mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman dan bertarung melawan binatang iblis setiap hari. Takeaways mereka dari perjalanan ini masih dianggap cukup bagus. Mereka tidak menemukan banyak harta, tapi batu yang besar yang mereka dapatkan dari klan utara dianggap sebagai keberuntungan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini, tetapi saat mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar mereka, dan mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada kelompok mereka. King Sui melihat ke arah tatapan itu datang dan tersenyum. Mereka adalah orang-orang dari klan barat, klan utara, dan beberapa orang lainnya. Tampaknya ada orang-orang dari semua klan 4 arah. Apa yang mereka coba lakukan? King Sui tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk lolos dari ini. Dia sangat mampu dan tidak takut pada orang-orang ini. Karena itu, dia memimpin kelompok itu dan akan pergi. Teman, tunggu. Suara pria dewasa yang terdengar rendah dan kuat terdengar. Dari suara orang itu, King Sui tahu bahwa ini adalah orang dengan dasar dan kepercayaan diri yang kuat. Mata King Sui menyipit saat dia melihat ke arah pria yang berjalan ke arahnya. Orang tersebut tampaknya setengah baya, berpakaian bagus, dan juga tampan. Ini adalah pria yang sangat menawan tetapi memberikan perasaan bahwa dia sedikit bangga. Namun, pria ini tampaknya berhak untuk sedikit sombong. Pria itu cukup kuat, bahkan lebih dari King Sui. Namun, dia jauh dari Dark Phoenix saat ini. Dia mungkin memiliki level yang sama dengan gajah naga primordial. Namun, jika King Sui menerapkan pelemahan padanya, dia akan sangat menderita.
Selain itu, jika King Sui menggunakan langkah fana, dia akan dapat langsung menangani pria ini. King Sui hanya perlu menggunakan langkah mortal bersama dengan pedang terbang senjata ilahi atau transposisi stelar untuk mencapai targetnya. Kamu adalah... King Sui bisa menebak bahwa dia berasal dari klan 4 arah. Itu karena dia melihat North Wind dan West Ox di belakangnya. Aku Rendu Barat, dari klan Barat 4 klan arah, kata pria itu dengan percaya diri. Oh, halo, apakah ada masalah? Tanya King Sui. Rendu Barat tercengang juga. Orang ini entah berpikir sangat baik tentang dirinya sendiri atau idiot. Namun, King Sui sepertinya tidak seperti orang bodoh baginya. Seperti ini, seorang junior di klan kami mengatakan bahwa batu yang bersamamu, kami telah menggunakannya, jadi mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada kami? Rendu Barat berkata langsung. Tidak perlu bertele-tele. Selain itu, King Sui tampaknya lebih mampu daripada dirinya sendiri di bidang berpura-pura tidak tahu. Rendu Barat sangat percaya diri. Dia percaya bahwa King Sui akan mengembalikannya. Dengan reputasi klan Barat dan juga miliknya sendiri, tidak ada yang mau memberinya wajah. Selain itu, dia melihat bahwa King Sui masih sangat muda. Rendu Barat telah bertemu banyak anak muda jenius, tetapi mereka semua hanyalah sampah baginya. Maaf, Anda salah. Saya tidak memiliki apapun yang menjadi milik mereka. Jangan kehilangan rasa penilaian Anda atas omong kosong seorang junior. Terhadap junior yang berbicara omong kosong, Anda harus memberi mereka pelajaran yang baik. Jika tidak, dalam jangka panjang, mereka akan membawa masalah ke klan. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Secara alami tidak mungkin King Sui akan menyerahkan batu yang pihak lain bukanlah orang baik dan bahkan telah mencoba memanfaatkannya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa mereka mencoba untuk mengarahkan pandangan mereka padanya hanya karena mereka tidak dapat bekerja sama. Apakah dia terlihat sangat penurut? King Sui berbicara dengan sangat tenang. Klan 4 arah cukup kuat, tapi tidak akan mudah bagi mereka untuk menyentuh dia. Rendu Barat sangat terkejut atas kata-kata King Sui. Dia secara alami percaya bahwa junior di klannya tidak akan berbohong padanya. Dia terus tersenyum hangat pada King Sui, berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk menyimpan barang kita untuk dirimu sendiri. Saya mengatakan bahwa Anda salah. Saya tidak memiliki apapun yang menjadi milik klan Anda. Apa menurutmu aku penurut hanya karena aku bukan dari tempat ini?" King Sui memandang Rendu Barat dan bertanya, "Klan 4 arah kami tidak akan menyerah untuk menindas orang lain, tapi kami juga tidak akan membiarkan orang lain menindas kami. Jangan paksa saya untuk bergerak karena itu tidak akan baik untuk kita semua." Keterlaluan. King Sui menggelengkan kepalanya. Wajah Rendu Barat berubah suram. Dia memandang King Sui tanpa berkedip dan mengambil langkah maju. Tekanan kuat menyembur ke arah King Sui, dan sepertinya ada angin di udara yang berkumpul dengan gila-gilaan. Akhirnya, angin kencang yang seperti tornado keluar menuju King Sui. "Trik murahan," ucap King Sui maju satu langkah. Aura seperti tornado menghilang. Namun, Rendu Barat mengulurkan tangannya dari jauh dan meraih ke arah King Sui. "Terima beberapa serangan dariku, tangan Dewa Angin." Telapak tangan Rendu Barat meluncurkan teknik surgawi. Itu sangat besar dan panjang, dan juga sangat cepat. Itu berisi kekuatan yang menakutkan dan juga memiliki beberapa kegunaan yang luar biasa. Itu terintegrasi menjadi satu dengan angin di langit dan memiliki kecepatan luar biasa, melesat kemana-mana. Teknik penglihatan surgawi. King Sui menggerakkan tangannya dalam gelombang sederhana, bergoyang dengan santai. Cloud Hands. Tepatnya, teknik tangan ini bukan lagi salah satu yang bisa diklasifikasikan dengan benar. Di masa lalu, Cloud Hands, tetapi setelah itu, Cloud Hands berevolusi menjadi hanya memiliki bentuk dasar Cloud Hands dan akhirnya kehilangan semua bentuk sepenuhnya. Grid Dao adalah tahap penyederhanaan. Gerakan tangan kasual ini termasuk tinju naga berserk, tai chi, tinju penghubung kembali, tinju kaisar Yu, tinju cepat soliter.
Bahkan Mountain Pustance, Shiny Hands, dan Soft Tendon Hand Technique telah digabungkan. Meskipun ada begitu banyak hal yang digabungkan, itu tampak sangat sederhana dan santai. Tidak ada pihak yang mundur. Mereka segera menarik kembali tangan mereka saat bersentuhan dan kemudian menyerang lagi. Ini adalah bentuk probing dan kemudian diikuti oleh pertukaran dekat. Duar. Suara ledakan yang padat terdengar di langit saat kedua tangan mereka menjadi kusut. Jika ada kesalahan yang terjadi, mereka akan ditampar oleh lawan ke kondisi di mana tulang dan tendon mereka akan patah. Aku telah meremehkanmu. Rendu Barat memandang King Sui dengan heran. Pria ini lebih muda darinya, namun kekuatannya luar biasa. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, itu harus sama untuk pihak lain juga. Saya tidak punya niat untuk membuat musuh, saya juga tidak ingin bertempur dalam pertempuran yang tidak berarti. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Jika Anda tidak memiliki harta yang dapat menyelamatkan hidup Anda, maka jangan datang dan berperang melawanku. King Sui memikirkannya sebelum melihat Rendu Barat dan berkata, Rendu Barat adalah orang yang bangga dan ketika dia mendengar King Sui mengatakan bahwa akan mudah bagi King Sui untuk membunuhnya, wajahnya sangat suram. Namun, dia tahu bahwa King Sui sepertinya tidak bercanda dan ini membuatnya sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidupnya. Meski begitu, akan sangat memalukan jika ditakuti hanya dengan beberapa kata. Rendu Barat sangat ragu-ragu, tapi saat ini, King Sui tersenyum dan berkata, kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Sejujurnya, saya sama sekali tidak takut pada kalian. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, namun aku masih bisa mundur dengan bersih. Saya berencana untuk meninggalkan tempat ini. Target saya adalah yang paling utara. Rendu, kembali. Biarkan anak muda ini dan kelompoknya pergi. Seorang pria tua keluar dan berkata, Kakek. Rendu Barat mundur dan memanggil dengan lembut. Klan Empat Arah kami telah menyinggung perasaanmu. Tolong jangan menentang kami, kata lelaki tua itu dengan serius. King Sui memandang orang tua ini dan menyapa, halo tuan. Aku akan berterima kasih karena telah membiarkan kami lewat. Aku tidak berani menerima ucapan terima kasihmu. Tolong pergilah. King Sui mengangguk dan memimpin kelompok itu meninggalkan tempat ini. Kakek, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Rendu Barat sangat mengagumi kakeknya dan selalu setia padanya. Dia telah dibuat bingung sebelumnya, namun dia masih mendengarkan instruksi lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Setelah King Sui pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia adalah paragon terlahir bawaan. Jadi, tidak ada gunanya kita menyinggung perasaannya. Dia ingin pergi ke ujung utara tempat The Paragon God Hall berada. Dia mungkin datang dari sana, kata lelaki tua itu dengan lembut. Banyak orang terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Orang tua dari klan barat ini adalah karakter setingkat leluhur tua bahkan di antara klan Empat Arah. Dia memiliki pengalaman paling banyak dan ketika yang lain tidak dapat memutuskan hal-hal tertentu, mereka akan meminta nasihatnya. King Sui tidak tahu mengapa lelaki tua itu membiarkannya pergi. Dia tidak akan berpikir bahwa lelaki tua itu telah ditakuti olehnya. Karena lelaki tua itu mengizinkannya pergi, itu yang terbaik. Dia tidak takut mereka akan menemukan trik apapun. Bos, menurutmu mengapa mereka memilih untuk melepaskan kita? Hao Tian tersenyum dan bertanya. Bos adalah karakter iblis. Orang tua itu seharusnya punya cara unik untuk menilai orang dan pasti melihat bos kita sangat luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Ling Chen tersenyum dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Orang tua ini istimewa. Dia memiliki kemampuan khusus, mata kebijaksanaan. Ini memungkinkan dia untuk melihat orang-orang yang sangat kuat bahkan jika budidayanya tidak tinggi. Dia telah melihat dua orang seperti itu dalam kehidupan ini, selama beberapa abad, dan King Sui adalah yang ketiga. Dua sebelumnya telah menjadi eksistensi yang sangat kuat yang tidak bisa disinggung oleh klan Empat Arah. Selanjutnya,
dia merasa bahwa King Sui tampaknya lebih menakutkan dibandingkan dengan dua lainnya yang dia temui sebelumnya. Ini juga alasan mengapa lelaki tua itu membuat keputusan ini. King Sui merasa sedikit tersesat setelah meninggalkan wilayah 4 arah. Domain 9 matahari lebih besar dari domain 9 bulan, dan ini adalah puncak terbesar di 9 benua. Itu adalah yang paling makmur, dan ada banyak klan yang memiliki sejarah panjang dalam seni bela diri. Ada juga dinasti dan negara yang tak terhitung jumlahnya. Asosiasi bela diri 9 benua, rumah makanan 9 benua, dan organisasi lain juga bisa dilihat di mana-mana. Domain 4 arah dianggap sebagai tempat yang tidak mencolok, karena hanya area kecil di perbatasan 9 matahari domain. Sungai yang besar. King Sui melihat ke sungai di depannya, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Ini adalah sungai dan bukan laut, namun lebih terkenal dibandingkan dengan laut. Selain itu adalah eksistensi legendaris, Sungai 9 Matahari Divine. Sungai ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari laut biasa. Panjang dan lebarnya tidak diketahui. Sungai ini membentang di seluruh domain 9 matahari dan merupakan domain air penting di domain 9 matahari. Ada warna emas samar di air sungai dan rasanya manis, diisi dengan ikan dan udang. Itu juga sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat kedalamannya. Dikatakan bahwa ada dunia bawah laut yang sangat besar di dasarnya, tetapi mereka akan terletak di area khusus dan akan muncul di kedalaman sungai. Karena sungai ini terlalu lebar, bahkan lebih dari lautan luas, bahayanya juga ada di kedalaman sungai. Ada banyak perahu dan kapal di sungai, ditarik oleh binatang iblis di dalam air. Beberapa orang melakukan perjalanan langsung saat menunggangi binatang iblis. Ini seperti jalur yang sangat lebar, tetapi orang yang lemah tidak akan berani menjelajah terlalu jauh ke dalamnya. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Kemana kita akan pergi? Ada terlalu banyak tempat, dan tempat ini terlalu besar. Hao Tian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas saat dia melihat peta. Lihat, ini kota iblis dan ini kota ilahi. Ada juga tempat lain seperti kota bela diri. Tempat-tempat ini seharusnya menjadi markas besar gerbang iblis dan istana ilahi. Kita harus pergi ke kota ilahi. King Sui melihat ke tempat yang sedikit di utara di domain 9 matahari, tetapi itu tidak di utara yang ekstrim. Kota ilahi. Pada saat kelompok King Sui tiba di kota ilahi, setengah tahun telah berlalu. Itu adalah perjalanan yang panjang dan mereka tidak sedang terburu-buru. Terkadang, mereka bahkan berhenti di suatu tempat selama beberapa hari. Ada beberapa tempat yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi, dan di tempat-tempat itu, King Sui akan memilih untuk melakukannya. Kota ilahi sama dengan kota fana. Itu bukan hanya sebuah kota tetapi sebenarnya adalah wilayah yang sebanding dengan kekaisaran. Baik itu kota ilahi atau kota iblis, mereka masing-masing mewakili area yang berada dalam pengaruh mereka. Mereka adalah dominator di area tersebut. Tembok kota tampak tua dan bergengsi, bermartabat tetapi tidak membosankan. Ada batu-batu ringan dan bangunan-bangunan yang tampak mewah. Banyak gerbong binatang yang mewah, dan hewan besar yang terbang. King Sui tidak tahu bagaimana keadaan Tantai Lingyan di kota iblis. Namun, dia tahu bahwa dia harus bersaing untuk posisi pemimpin sekte gerbang iblis di markas gerbang iblis sekarang. Kota ilahi memiliki aura kuno yang tak berujung. Itu adalah warisan kuno dan dari saat mereka memasuki kota, King Sui segera menyadari bahwa banyak orang berpakaian dengan cara yang mirip dengan dewa pertempuran. Namun, mereka sebenarnya bukanlah dewa pertempuran. Orang-orang itu harus dianggap sebagai mereka yang berada di level bawah pengaruh dewa pertempuran. Waktu berubah dan hal-hal dalam warisan King Sui tidak sepenuhnya akurat lagi. Di masa lalu, istana ilahi seharusnya sangat adil dan harmonis. Saat ini, kota ilahi memiliki tingkat yang hampir sama dengan sekte dengan warisan-warisan dan keluarga kerajaan, meneruskan posisi mereka. Mereka masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri dan telah membentuk sekte di antara mereka sendiri.
ini, kecuali ada orang yang lebih kuat yang mampu menjatuhkan istana ilahi. Setelah tiba di kota ilahi selama setengah hari, mereka telah memperoleh beberapa informasi sederhana. Mereka menemukan penginapan acak untuk segera beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini, King Sui tidak menggunakan 9 langkah benua. Dia mencoba mencari lebih banyak informasi di sepanjang jalan. Dalam perjalanan, King Sui menyadari bahwa ada banyak istana ilahi di kota ilahi. Setidaknya akan ada 1 istana ilahi di setiap tempat. Ada 9 istana ilahi benua, Sungai Clea, 9 istana ilahi benua, Sungai Ikan Mas. Orang acak dari istana ilahi akan menjadi seperti bangsawan dari kekaisaran. Mereka harus bercabang. Jika tidak, orang-orang dari markas tidak akan bisa mengelolanya. Selain itu, markas besar tidak punya waktu untuk menangani ini. Ini adalah kota ilahi, dan King Sui ingin melihat seberapa kuat dewa pertempuran di sini. Kebanyakan dari mereka memiliki warisan masing-masing. Beberapa dewa pertempuran telah berada di tempat ini selama tidak kurang dari beberapa dekade dan pengaruh mereka telah mengakar kuat ke tempat itu. Untuk organisasi besar seperti Istana Ilahi, Kota Ilahi adalah fondasinya. Istana Ilahi yang ditemui King Sui di masa lalu sangat jauh dari mereka, tidak terhubung seperti yang ada di sini. Ini adalah organisasi Istana Ilahi yang sebenarnya. Aku mohon, biarkan putriku pergi. Dia tidak ingin menjadi Holy Maiden Istana Ilahi. Tolong biarkan dia pergi. Aku akan bersujud padamu. Aku mohon padamu. Banyak orang berkerumun dan suara tangisan terdengar. Itu berkatnya karena Istana Ilahi telah memilihnya. Jangan menghalangi Istana Ilahi dari tugasnya. Jika tidak, kami akan menangkapmu. Suara arogan terdengar. Ini benar-benar berdosa. Seorang pria tua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. King Sui dan kelompok itu kebetulan berjalan. Dia tersenyum dan bertanya, "Paman, ada apa di sini? Mengapa sepertinya seseorang dipaksa menjadi Holy Maiden Istana Ilahi?" King Sui melihat seorang wanita yang sudah menikah berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan. Dia menarik wanita lain di sampingnya. Mereka menghadapi 10 orang lagi dengan bangunan kokoh. Salah satunya sedang melihat wanita cantik dengan ekspresi cabul. Orang tua itu memandang King Sui dengan waspada, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. "Saya tidak memiliki niat buruk, saya juga tidak salah satu dari mereka. Saya baru saja tiba di tempat ini hari ini dan mereka memberi saya perasaan seolah-olah mereka secara paksa menangkap wanita." King Sui tahu bahwa lelaki tua itu takut mendapat masalah jika dia berbicara sembarangan. Orang tua itu menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, tidak masalah lagi orang tua itu angkat bicara atau tidak. "Aku mohon padamu, saya tidak ingin menjadi Holy Maiden Istana Ilahi. Tolong biarkan aku pergi." Wanita muda itu memohon sambil gemetar. "Kalian benar-benar berani. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki pilihan untuk tidak menjadi Holy Maiden hanya karena Anda berkata demikian? Apakah Anda masih menghormati Istana Ilahi? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat menangkap kalian dan apakah Anda dibatasi seumur hidup?" Pria sombong itu melotot dan berkata, "Tuan Muda Sen, saya hanya memiliki putri ini. Tolong biarkan kami pergi. Aku akan membuat wabah untukmu di rumah dan berdoa untuk berkatmu." Wanita yang sudah menikah itu meratap saat dia meraih lengan baju pria itu. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Singkirkan semuanya. Mereka layak dibunuh karena memandang rendah Istana Ilahi." Tuan Muda Sen melambaikan tangannya. Orang-orang dari sekitar menuju ke sana, ingin mengambil pasangan ibu dan anak ini. "Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Sejak kapan ada Holy Maiden di Istana Ilahi? Battle Gods apa kalian?" King Sui sangat marah. Dia adalah warisan dewa pertempuran dan merasa bahwa warisan yang dia terima ini suci. Namun, dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini.
Tampaknya mereka tidak lebih baik dari gerbang iblis. King Sui tiba-tiba merasa sangat kecewa di istana ilahi. Kamu siapa? Ini adalah urusan istana ilahi. Tuan Muda Sen memandang King Sui dan berkata dengan tegas. Namun, matanya dengan cepat tertuju pada beberapa wanita di belakang King Sui. Mata Tuan Muda Sen berbinar. Tangannya masih memegangi wanita muda tadi. Dia mengira wanita ini sangat cantik dan ingin membawanya kembali untuk bersenang-senang, menggunakan perekrutan Holy Maiden sebagai alasan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Namun, setelah melihat beberapa wanita di belakang King Sui dan kemudian melihat wanita muda yang dia pegang, yang terakhir tidak lagi tampak cantik, dia melepaskan tangannya. Baiklah, kalian bisa pergi. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak akan mengejar masalah Anda menyinggung istana ilahi. Terima kasih Tuan, terima kasih. Ibu dan anak perempuan itu berteriak kegirangan dan segera pergi setelah mengucapkan terima kasih. King Sui menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan hal seperti ini. Bagaimanapun, pria itu sudah melepaskan ibu dan putrinya. Meskipun ada hal-hal yang mungkin sulit diterima dalam hidup, mereka memiliki alasan untuk ada. Selain itu, King Sui merasa bahwa banyak orang di kota ilahi seperti ini. Berhenti di sana. Apakah saya mengatakan bahwa Anda dapat pergi? Tuan Muda Sen berteriak ke arah King Sui. Oh, apakah ada masalah lain? King Sui tersenyum, tetapi ada niat membunuh yang kuat di matanya. Istana ilahi kita sedang mencari perawan suci. Beberapa dari mereka tampaknya cocok. Selamat, Tuan Muda Sen berkata dengan ekspresi serius. King Sui merasa bahwa orang ini seperti orang bodoh. Siapa yang mempekerjakan orang ini untuk bertingkah seperti badut? Bajingan, dari mana orang bodoh sepertimu berasal? Mengapa kami membutuhkan ucapan selamat Anda? Aku akan muak jika aku harus membunuh sampah sepertimu. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa bertahan sampai hari ini. Hao Tian tidak bisa menahan dan mengutuk. Jika orang ini benar-benar idiot, tidak apa-apa. Masalahnya, si idiot ini mencoba untuk melakukan tindakan yang cerdik. Dia memperlakukan orang lain sebagai idiot, berpikir bahwa orang lain tidak akan bisa mengatakan pikiran cabul apa yang dia miliki, menjadi katak yang bernafsu pada daging angsa. Dia tampak seolah-olah merupakan keberuntungan orang lain bahwa dia bisa menikmati wanita mereka. Oh, Anda mencaci saya. Tuan Muda Sen memandang Hao Tian dengan heran. Tentu saja. Kamu benar-benar terlalu bodoh, bahkan tidak tahu bahwa aku telah memarahimu. Hao Tian mengangguk. Tidak ada orang yang berani melawanku, Tuan Muda Sen. Anda mendekati kematian. Tahukah kamu tempat apa ini? Tuan Muda Sen memasang ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa kelompok King Sui telah mendapat masalah besar. Tidak ada orang yang berani melawanku, Tuan Muda Sen. Anda mendekati kematian. Tahukah kamu tempat apa ini? Tuan Muda Sen memasang ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa kelompok King Sui telah mendapat masalah besar. Mendengar kata-kata Tuan Muda Sen, Hao Tian tertawa. Apakah Anda merasa senang mengatakan ini? Apakah Anda merasakan pencapaian yang luar biasa? Tidak akan ada masalah bagi kami untuk membunuh orang sepertimu. Apakah kamu percaya ini? Kamu punya nyali. Saya harap Anda masih bisa tersenyum setelah ini. Panggil Dewa Pertempuran Winsaber di sini. Tuan Muda Sen tersenyum dan berkata, orang-orang ini akan mendapat masalah. Meskipun Tuan Muda Sen adalah anak yang boros, dia juga adalah penguasa istana dari istana ilahi di sini. Seseorang bergumam pelan di kejauhan. King Sui dan kelompoknya memiliki indera pendengaran yang kuat dan secara alami dapat mendengar apa yang dikatakan orang itu. Namun, mereka tidak khawatir. Jelas tidak banyak orang di kota ilahi yang bisa menjatuhkan mereka. King Sui yakin akan hal ini. Suruh seseorang datang. Tentu, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Hao Tian berkata dengan jijik. Meskipun Tuan Muda Sen tidak mampu,
dia juga tidak akan mengambil risiko. Dia memilih untuk tidak bergerak karena pihak lain sepertinya memiliki beberapa keterampilan. Sebaliknya, dia meminta untuk memanggil seorang ahli untuk datang. Jika tidak, dia akan sangat sedih untuk mati begitu saja. Dia belum menikmati beberapa wanita cantik dari grup lain. Siapa yang berani menggertak Tuan Muda Sen? Apakah mereka lelah hidup? Tidakkah mereka tahu bahwa tempat ini adalah kota Sen? Suara dingin terdengar. Ini adalah pria paruh baya dengan sosok yang panjang dan ramping. Dia tidak tampak bertubuh kekar, tapi tubuhnya proporsional. Dia mengenakan pakaian panjang yang sedikit longgar dan juga memegang pedang pendek sepanjang 3 kaki. Bilahnya kurang dari 3 inci lebarnya dan berwarna putih keperakan. Saat pria itu berjalan, pedang itu sepertinya bisa menyatu dengannya. Dewa pertempuran Windsaber adalah seorang ahli di istana ilahi di sini. King Sui mengerutkan kening. Orang ini adalah dewa pertempuran yang nyata, tapi dia tidak lagi memiliki harga diri. Dewa pertempuran Windsaber menghampiri Tuan Muda Sen, Zisang, bagaimana kita menghadapi orang-orang ini? Tangkap mereka. Saya tidak peduli jika laki-laki hidup atau mati, tapi tidak membunuh perempuan. Tuan Muda Sen tidak melihat dewa pertempuran Windsaber tetapi hanya melihat kelompok King Sui dengan bangga saat dia mengatakan ini. Windsaber Battle God Windsaber menekankan pada tidak dibatasi, tapi sekarang, kamu dibatasi dan tidak bisa melepaskannya. Bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga jiwa Anda. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mencapai kedalaman sejati dari Windsaber. King Sui memandangi dewa pertempuran Windsaber dan berkata dengan dingin. Tubuh dewa pertempuran Windsaber bergetar saat hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Orang biasa tidak akan bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Selain itu, dia juga merasakan bahwa banyak orang dari sisi berlawanan semuanya adalah dewa pertempuran. Meskipun dia juga seorang dewa pertempuran, dia tahu bahwa dewa pertempuran yang ada di sini hanya akan lebih kuat darinya dan tidak lebih lemah. Dari istana ilahi mana kalian berasal? Mengapa Anda datang untuk mengganggu kami? Dewa pertempuran Windsaber berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Anda tidak perlu peduli dari istana ilahi mana kami berasal. Mari kita bertarung habis-habisan. King Sui sedang tidak ingin membicarakannya dengan mereka. Bos, biarkan aku berurusan dengan seseorang setingkat ini. Dewa pertempuran tombak perkasa berjalan keluar dan berkata. Dewa pertempuran Windsaber juga sangat sombong. Dia telah berlatih di Windsaber selama bertahun-tahun dan lawannya masih sangat muda. Tempat ini adalah rumah baginya. Dia memberi sinyal Tuan Muda Sen dengan matanya dan kemudian berjalan keluar. King Sui mundur dan dewa pertempuran tombak yang perkasa menggantikan tempatnya, berkata kepada dewa pertempuran Windsaber, lakukan gerakanmu. Jangan bilang aku mengganggumu. Anak muda, lebih baik lebih rendah hati. Karena itu masalahnya, ambil pedangku. Kedua belah pihak sudah berdiri di udara dan lapisan tipis melodi berwarna terang mengelilingi dewa pertempuran Windsaber. Tubuhnya bergoyang ringan dengan angin, seolah-olah dia berada di alam yang menakjubkan. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menarik lintasan glamor, menebas ke arah dewa pertempuran tombak perkasa. Dewa pertempuran tombak perkasa telah mempelajari versi lanjutan dari 9 langkah mortal yang telah diberikan King Sui kepadanya. Selain itu, dia juga telah mempelajari 9 langkah fana. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya saat ini juga sangat menakutkan. Whoosh! Membuat gerakan yang menetralkan teknik pedangnya, dia langsung mengambil 3 langkah dari Mortal Steps sebelum maju sekali lagi. Langkah 4 fana. Siu, wajah dewa pertempuran Windsaber berubah dan dia mundur dengan cemas. Namun, itu sudah terlambat. Beng, serangan kekerasan dari Mighty Spear Battle God telah menghantam pedangnya dengan keras. Dewa pertempuran Windsaber merasa seolah-olah gunung telah menabraknya. Darah mengalir dari tenggorokannya dan keluar dari mulutnya. Satu gerakan. Langkah ini juga dianggap sebagai kekuatan terbesar dewa pertempuran tombak perkasa.
Dia telah melatih 9 langkah mortal ke langkah keempat dan 9 langkah mortal juga telah melepaskan kekuatannya sendiri. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Dewa pertempuran Windsaber dikenal sebagai karakter yang memiliki reputasi baik dan ahli di bidang ini. Bagaimana tidak mengherankan jika seorang ahli seperti dia dikalahkan dengan satu gerakan. Wajah Tuan Muda Sen sangat muram. Tubuhnya sedikit menggigil saat dia melihat kelompok King Sui. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Ayahku adalah penguasa istana, dewa pertempuran anjing surga. King Sui tahu tentang dewa pertempuran Haun Ilahi, yang nama aslinya adalah dewa pertempuran anjing liar. Orang itu mungkin menyebut dirinya dewa pertempuran anjing suci karena nama aslinya tidak terdengar bagus. Meskipun namanya tidak terlalu terdengar, dewa pertempuran ini sangat kuat. Orang tersebut akan memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap serangan serta pemulihan diri yang luar biasa, rasa spiritual yang tajam, dan penilaian yang hebat. Dewa pertempuran ini akan memiliki kekuatan misterius dan karenanya sangat menakutkan. Terlepas dari apa dia Battle God, orang sepertimu pasti mati. King Sui berkata pelan. Pria ini telah melakukan banyak upaya untuk mencoba mendapatkan wanita King Sui. Itu satu hal jika dia tidak bertemu orang ini. Bahkan jika dia bertemu orang ini dalam situasi lain, dia tidak akan memusnahkan mereka tanpa alasan sama sekali jika tidak ada yang terjadi. Namun, pria ini telah mengarahkan pandangannya pada wanita King Sui. King Sui memikirkan pepatah yang menyiratkan bahwa seseorang telah menggali jebakan agar ayah mereka jatuh. Orang ini pasti orang seperti itu. Itu karena King Sui telah melihat dewa pertempuran anjing suci. Orang ini adalah pria paruh baya dan sangat tampan. Ada beberapa puluh orang di sampingnya, semuanya adalah dewa pertempuran. Wajah pria paruh baya yang tampan itu muram dan bermartabat. Ada tahi lalat coklat di antara alisnya yang tampak seperti mata. Ayah, mereka bilang akan membunuhku. Kamu harus membalaskan dendamku. Ketika Tuan Muda Sen melihat pria itu, dia bertingkah seperti dibunuh dimanja. Beberapa tetes air mata bahkan menetes dari matanya. King Sui menggigil. Situasi apa ini? Pria paruh baya itu menepuk bahu Tuan Muda Sen. Tidak apa-apa bagi seorang pria untuk diintimidasi. Anda hanya perlu menggertak mereka kembali. Ayah akan membantumu. Sial. Dengan ayah seperti dia, akan sulit jika anak itu tidak seperti Tuan Muda Sen. King Sui kehilangan sedikit kepositifan terhadap dewa pertempuran anjing suci. Orang seperti dia tidak memiliki prinsip. Tidak salah menyayangi anak Anda, tetapi harus ada batasan untuk hal-hal dan harus ada prinsip. Kita semua adalah dewa perang. Ini bagus. Mari kita selesaikan ini dengan cara dewa pertempuran. Dewa pertempuran Haun Ilahi memandang King Sui dan berkata. King Sui berdiri di depan. Oleh karena itu, sudah jelas sejak awal bahwa King Sui adalah pemimpin kelompok ini. Oh, cara dewa pertempuran. Cara macam apa itu? King Sui bingung. Pertarungan. Jika kalian kalah, maka kalian akan bergabung dengan kami. Kami akan menangani Anda dengan cara apapun yang kami suka. Jika kalian menang, istana ilahi ini akan menjadi milik Anda dan kami akan bebas menangani sesuka Anda. Kata dewa pertempuran anjing surgawi. Ini adalah jalan antara dewa pertempuran. King Sun kaget. Tempat ini adalah negara istana ilahi, namun peraturannya seperti ini. Itu adalah dunia anjing makan anjing, tempat yang terkuat bertahan dan dihormati. Ini sebenarnya tidak aneh, dan bahkan bisa dikatakan cara yang sangat pintar dalam melakukan sesuatu. Seseorang yang berpartisipasi dalam hal ini akan dapat meninggalkan nama mereka minimal. Itu lebih dapat diterima seolah-olah salah satu kalah, pihak lain bisa melakukan apa yang mereka inginkan kepada mereka. Tidak perlu khawatir dibunuh. Begitulah yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, masuk akal untuk melakukan ini. Ini bagus. Kami akan melakukan ini. Apa yang akan kita ikuti? Apakah ini tantangan kelompok, tantangan individu, atau meminta setiap orang secara bergiliran untuk menyerang? King Sui bertanya. Kami akan membuatnya 3 putaran.
Bagaimana kalau kita mengambil metode mengirimkan peserta untuk menyerang secara bergiliran? Mereka harus dikalahkan sebelum mereka bisa meninggalkan panggung. Bagaimana menurut Anda? Kita akan membuatnya 3 putaran. Bagaimana kalau kita mengirim peserta untuk menyerang secara bergiliran? Mereka harus dikalahkan sebelum mereka bisa meninggalkan panggung. Bagaimana menurut Anda? King Sui mengangguk dan menyetujui proposal Divine Hound Battle God. Aku cukup untuk berurusan dengan kalian. Seorang pria kekar berjalan keluar dan berkata dengan suara yang jelas dan keras. Ini adalah dewa pertempuran pindah bukit. King Sui tersenyum, menatap Hill Moving Battle God dan berkata, kalian berdua harusnya berasal dari faksi yang sama. Saudaraku, bersenang-senanglah dengannya. Dewa pertempuran yang bergerak di bukit tersenyum bahagia dan berkata, baiklah, ini yang terbaik. Kedua dewa pertempuran memiliki sosok yang mirip dan sama-sama kekar dan berotot. Mereka berdiri di langit, tidak memegang senjata apapun. Dibandingkan dengan ketika King Sui bertemu dengannya, Hill Moving Battle God sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, King Sui bahkan tidak sekuat dewa pertempuran pindah bukit. The Hill Moving Battle esensi Tuhan terletak di dunia yang bergerak. Dia bahkan bisa memindahkan gunung, apalagi beberapa orang. Selain itu, kekuatannya untuk menggerakkan sesuatu adalah kombinasi dari keterampilan dan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya bisa mengakhiri hidup seseorang, bahkan menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Teknik ini sedikit mirip dengan beberapa gerakan yang digunakan dalam gulat. Namun, berkali-kali lebih terampil. Inti dari Hill Pushing Battle God ada di kata push. Dia bisa mendorong seluruh gunung atau meratakannya. Itu adalah perasaan yang menghancurkan. Kekuatan ini sama-sama menakutkan, mirip dengan sikap mendorong gunung King Sui. Namun, mereka tidak sepenuhnya sama. Dewa pertempuran mendorong bukit menekankan teknik dan frekuensi tinggi sementara posisi mendorong gunung King Sui berfokus pada kuda-kuda. Itu memiliki kekuatan yang lebih besar dan frekuensi yang lebih rendah jika dibandingkan. Pertarungan dimulai dan dewa pertempuran bergerak bukit segera meraih dewa pertempuran mendorong bukit. Dewa pertempuran mendorong bukit juga meraih dewa pertempuran bergerak bukit. Tidak ada teknik sama sekali dalam pertempuran mereka. Selain itu, tidak satu pun dari kekuatan mereka yang akan menyerah pada yang lain. Oleh karena itu, mereka segera berpelukan. Tai, sebuah teriakan terdengar saat keduanya mengerahkan kekuatan pada saat bersamaan, melepaskan suara mencekik yang terasa sangat berat. Seolah-olah mereka akan membuat lubang menembus langit dan menembus bumi. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka bergeming. Kekuatan mereka sama-sama tertandingi dan tak satu pun dari mereka bisa melakukan gerakan lain. Naik, The Hill Moving Battle God sangat marah. Lengan dan bahunya membengkak dengan cepat dan bahkan bajunya meledak dari ototnya yang membuncit. Cahaya samar keluar dari tubuhnya. Tubuh dewa pertempuran mendorong bukit bangkit secara bertahap. Tubuh berotot dewa pertempuran mendorong bukit jatuh tiba-tiba dan kemudian dia mendorong keluar, tampak kikuk. Lengannya berubah menjadi warna kuning duniawi saat dia mendorong Hill Moving Battle God tersandung ke belakang. Saat ini, kedua belah pihak memiliki perkiraan kasar dari kekuatan masing-masing. Dewa pertempuran pindah bukit tersenyum bahagia dan tubuhnya menjadi lebih gesit. Windwise Willow. King Sui tidak menyembunyikan Windwise Willow-nya dari siapapun dan mengizinkan semua orang untuk mempelajarinya. Tidak apa-apa jika tidak bisa digunakan. Benar, dewa pertempuran bergerak bukit tidak cocok untuk teknik ini. Namun, King Sui sekarang mengerti bahwa selama kekuatan dan ranah seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat melakukan teknik pertempuran dan hal-hal lain dengan sempurna dan kecakapan mereka secara alami akan meningkat pesat. Bangkit, kecepatan dewa pertempuran pindah bukit sangat cepat dan dia dengan cepat membuang dewa pertempuran mendorong bukit. Namun, dia hanya melemparkannya ke samping untuk melampiaskan frustrasinya dan tidak membiarkan dewa pertempuran mendorong bukit menderita terlalu banyak kerusakan. Dewa pertempuran mendorong bukit mengeluarkan teriakan keras dan melepaskan aura yang kuat.
Kedua lengannya berubah warna keemasan, melepaskan aura eksplosif dan menakutkan. Beng! Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan mereka masih seimbang. Intensitas sinar di Hill Moving Battle God mata naik dan dia melangkah maju. Auranya melonjak sekali lagi. Langkah fana. The Hill Pushing Battle God tercengang. Dia memukul kedua tangannya ke arah dada seperti King Kong, dan tubuhnya membengkak menjadi satu ukuran lebih besar. Auranya juga meningkat. Setelah mengambil dua langkah berturut-turut, Dewa Pertempuran pindah bukit meraih Dewa Pertempuran mendorong bukit. Dewa Pertempuran mendorong bukit mengeluarkan teriakan yang seperti teriakan beruang saat dia menerima serangan Dewa Pertempuran pindah bukit. Kedua serangan mereka adalah tipe yang tidak boleh mereka hindari. Apalagi keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Dewa Pertempuran pindah bukit relatif lebih nyaman karena dia memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari. Oleh karena itu, kekuatan Hill Pushing Battle God tidak menimbulkan banyak kerusakan padanya. Beng! Kali ini, ketika mereka berdua bertabrakan, Dewa Pertempuran mendorong bukit dilemparkan oleh Dewa Pertempuran bergerak bukit saat dalam mode 3 langkah. Saat Dewa Pertempuran mendorong bukit jatuh linglung, Dewa Pertempuran yang bergerak di bukit mengambil langkah maju dan menyerang. Langkah ini berat, berani, dan tidak dibatasi. Langkah 4 fana. Dewa Pertempuran mendorong bukit tidak bisa lagi tetap tenang. Watak Lord Hill Moving Battle telah berubah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih banyak alasan baginya untuk tidak mundur. Saat dia melakukannya, dia bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghadapi serangan itu sekali lagi. Di bawah status For Mortal Steps, serangan Hill Moving Battle God jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Dewa Pertempuran mendorong bukit telah menunjukkan kelemahan dalam semangat juangnya. Ini adalah faktor yang paling mematikan. Whoosh! Dewa Pertempuran bukit yang bergerak meraih dan mengangkat Dewa Pertempuran mendorong bukit, seperti dia sedang mencabut pohon. Perasaan ini sangat jelas dan hanya Dewa Pertempuran mendorong bukit yang merasa sangat tercengang dan kesakitan. Itu karena dia menyadari bahwa pengangkatan ini tidak hanya memberikan tekanan pada energi vital dan darahnya, tetapi pembuluh darahnya juga menunjukkan tanda-tanda pecah. Duar. Letusan ini seperti balon yang mengembang yang memiliki lubang di dalamnya. Hasilnya jelas. Kekuatan Dewa Pertempuran pindah bukit sangat menakutkan dan telah menyebabkan pembuluh darah Dewa Pertempuran mendorong bukit meletus dalam waktu singkat. Yang terakhir langsung kehilangan keinginan bertempurnya dan berada di ambang kematiannya. Ekspresi Dewa Pertempuran Hound Divine sangat tenang. Pertarungan ini bukanlah pertarungan di mana pemenang harus meraih 2 kemenangan dari 3 ronde. Itu adalah salah satu tempat para anggota akan bergiliran bertempur. Sisi dengan orang terakhir yang berdiri akan muncul sebagai pemenang. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan seorang pria yang tampaknya berusia setidaknya 50-an berdiri di hadapan Dewa Pertempuran yang bergerak di bukit. Jika staminamu tidak bisa bertahan, kamu bisa istirahat dulu, pria ini tersenyum dan berkata. Dewa Pertarungan Ular Scorpio. Mata King Sui menyipit saat dia melihat ke Dewa Pertempuran Pembantaian dan berkata, kamu pergi. Jangan memaksakan pertarungan. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuhnya dengan satu serangan. King Sui mendapatkan Dewa Pertempuran pindah bukit untuk kembali. Sampai tingkat tertentu, Dewa Pertempuran Ular Scorpio memiliki efek menahan pada Dewa Pertempuran bergerak bukit. The Hill Moving Battle God mengundurkan diri. Ki Dewa Pertempuran Pembantaian terkunci pada Dewa Pertempuran Ular Scorpio. Dewa Pertempuran Pembantaian memegang pedang panjang di tangannya. Tingginya lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah mempelajari Windwise Willow dan Mortal Steps, kekuatannya menjadi jauh lebih menakutkan. Dewa Pertempuran Ular Scorpio memberikan perasaan seperti ular yang berbisa. Ada lapisan aura misterius di sekitarnya dan perasaan memberikan efek menakjubkan itu secara bertahap menjadi semakin intens. Dewa Pertempuran Pembantaian menjadi linglung dan matanya yang tajam berkedip. Seolah-olah dia telah melihat ibunya berdiri di hadapannya,
tampak ramah saat dia menatapnya. King Sui mengerutkan kening. Energi roh dewa pertempuran pembantaian masih belum cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini dan karenanya dia kekurangan pengalaman. Untuk berpikir bahwa dewa pertempuran ular Scorpio memiliki teknik surgawi yang menyihir seperti ini. Kemampuan semacam ini sangat kuat. Itu bisa menyebabkan lawan tenggelam dalam kenangan indah dan kerinduan mereka, kehilangan diri mereka sendiri tanpa disadari dan tidak tahu apa yang telah terjadi bahkan sampai saat kematian mereka. King Sui mengiriminya pesan ke pikirannya, tarik pedangmu. Lakukan God Slash 35 derajat ke kiri. King Sui telah mengirim pesan mental dan pada saat ini, dewa pertempuran ular Scorpio telah menyerang dewa pertempuran pembantaian. Senjata menakjubkan Scorpio Snake Battle God yang seperti sepasang pedang yang ditebas ke arah leher dewa pertempuran pembantaian tanpa suara atau jejak. Dengan pengingat King Sui, tidak ada perubahan yang terjadi pada mata dewa pertempuran pembantaian, tetapi dia melakukan tebasan bersih dengan pedang panjangnya sesuai dengan instruksi King Sui. God Slash adalah teknik pembunuhan dewa pertempuran pembantaian. Itu adalah jurus yang akan menebas bahkan dewa yang menghalangi jalannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.